Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Syifa dengan NPM 242122111010 dari kelas A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang statistik dan bagaimana cara mengerjakan soal seperti measures of central tendency dan measures of spread atau variability. Nah, jadi, dalam statistik, kumpulan data sering diringkas agar lebih mudah dipahami. Nah, statistik memiliki dua konsep penting yang digunakan adalah measures of central tendency atau ukuran pemusatan data dan measures of spread atau ukuran penyebaran data atau biasa dikenal dengan measures of variability. Nah, measures of central tendency ini digunakan untuk mengetahui nilai pusat dari data, dan sedangkan measures of spread atau measures of variability digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data dari nilai pusat tersebut. Nah, adapun konsep dasar dari measures of central tendency dan measures of spread. Yang pertama-tama, dalam measures of central tendency memiliki 3 macam konsep dasar. Nah, yang pertama adalah mean atau rata-rata. Nah, mean ini adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Lalu, yang kedua adalah median atau nilai tengah. Nah, median ini adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Lalu, yang ketiga adalah mode atau modus. Nah, mode ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Lalu, kita lanjut ke measures of spread atau measures of variability. Nah, yang pertama konsep dasar dalam measures of spread ini adalah range atau jangkauan. Nah, jadi range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Biasanya menggunakan rumus max kurangi min. Lalu yang kedua ada kuartil. Kuartil ini membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, yang pertama ada kuartil 1 atau Q1, yang dimana kuartil 1 itu adalah nilai tengah dari setengah data bagian bawah. Lalu yang kedua ada kuartil 2 atau Q2, yang dimana Q2 ini adalah median. Lalu yang terakhir ada kuartil 3 dan Q3, yang dimana Q3 ini adalah nilai tengah dari setengah data bagian atas. Nah, lalu ada interkuartil. Jadi interkuartil ini adalah selisih antara kuartil 3 atau Q3 dan Q1 atau kuartil 1. Yang dimana rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, interkuartil ini menunjukkan penyebaran 50% data di tengah. Lalu ada variance atau variance. Jadi variance ini mengukur seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Dan yang terakhir adalah standard deviation atau simpangan baku. Nah, standard deviation ini adalah akar dari variance. Lalu kita bisa masuk ke dalam soal, latihan soal. Nah, yang pertama-tama, bagaimana cara mengerjakan measures of central tendency dan measures of spread atau variability ini? Jadi, yang pertama, kita bisa memasukkan datanya terlebih dahulu, seperti yang ada di layar. Saya memasukkan datanya ke dalam kolom A. Nah, setelah itu kita bisa blok bagian kolom A untuk kita rapihkan dengan
fitur short and filter. Lalu kita gunakan yang ini, short, smallest to largest. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan dengan copy and paste ke bagian kolom B. Seperti ini. Lalu kita hapus angka yang double atau yang ada lebih dari satu angka di bagian data. Lalu kita menggunakan fitur ini, remove duplicates, continue, remove duplicate, oke. Lalu setelah seperti ini, kita bisa pindahkan ke bagian score. Kita pindahkan ke bagian sini. Seperti ini. Lalu kita bisa bikin tabelnya. Sisakan satu yang kosong untuk jumlah dari semuanya. Lalu gunakan fitur ini. Border. Nah, lalu kita bisa masuk ke bagian frekuensi. Kita bisa menggunakan rumus count if. Lalu dalam kurung kita blok bagian kolom A, lalu titik tengah, lalu kita pencet bagian skor yang ini atau kriterianya. Lalu tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bagian bawah sampai sini. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke bagian X kali F. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya sama dengan, lalu kita masukkan skornya, lalu dikali atau simbol bintang atau shift 8, lalu masukkan frekuensinya, lalu enter. Lalu kita bisa tarik sampai ke bawah, sampai sini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam X kurangi min, kita harus mencari minnya terlebih dahulu. Kita bisa jumlahkan terlebih dahulu frekuensi dan X kali F-nya dengan menggunakan rumus sum. Lalu kita tarik dari bagian sini, awal frekuensi hingga bawah. Lalu tutup kurung dan enter. Lalu kita bisa tarik ke kanan agar jumlah X kali F-nya dapat. Nah, baru kita kerjakan bagian meannya dengan rumus jumlah X kali F dibagi frekuensi, jumlah frekuensi. Kita bisa masukkan sama dengan, lalu masukkan jumlah X kali F, lalu garis miring, lalu frekuensi, jumlah frekuensi, lalu N. Lalu kita bisa kurangi angka di belakang komanya, seperti ini. Baru kita masuk ke dalam ini, X kurangi min. Kita masukkan saja angkanya, X-nya ini, lalu dikurangi mean, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, sebelum ditarik, kita bisa mengkliknya terlebih dahulu dan menambahkan simbol dolar di bagian depan sini dan di bagian belakangnya. Lalu enter. Baru bisa kita tarik sampai bawah, sampai sini. Lalu kita masuk ke bagian X kurangi min pangkat 2. Nah, kita masukkan datanya saja. Yang ini tidak perlu diulang lagi. Lalu pencet bagian ini. Kalau di keyboard saya adalah shift 6. Lalu pencet angka 2, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Dan yang ini, kita tinggal masukkan frekuensinya, yang ini. Lalu simbol bintang atau kali, lalu buka kurung, gunakan yang ini. Lalu tutup kurung, lalu enter. Seperti biasa kita kurangi angka di belakang komanya, dan tarik sampai bawah. Ini bisa kita jumlahkan juga, tinggal tarik ke sebelah kanan.
lalu bisa kita kurangi angka di belakang komanya. Nah, lalu kita bisa masuk ke bagian median. Nah, median ini bisa kita cari dengan jumlah frekuensi ditambah 1 dibagi 2. Lalu kita bisa masukkan dengan buka kurung, masukkan jumlah frekuensi, lalu ditambah 1, lalu dibagi 2 atau baris miring 2, lalu enter. Kalau mode, kita bisa cari manual di bagian frekuensi, kita bisa lihat di bagian 132, frekuensi 132 adalah 12 yang paling terbanyak. Kita bisa tandai, lalu kita masukkan manual ke dalam mode 132. Lalu selanjutnya adalah range. Seperti yang tadi saya bilang, rumus range adalah max kurangi min. Jadi kita masukkan terlebih dahulu max-nya, lalu buka kurung, dan masukkan data mentahnya atau kolom A, lalu tutup kurung, dikurangi min. Buka kurung, masukkan lagi data mentahnya, lalu tutup kurung, dan enter. Lalu selanjutnya adalah kuartil. Jadi, kita menggunakan rumus jumlah frekuensi ditambah 1 dibagi 4 untuk kuartil 1. Kita masukkan sama dengan, lalu buka kurung, jumlah frekuensi ditambah 1 dibagi 4. Enter. Nah, setelah itu bisa kita cari di frekuensi, kita tekan shift lalu panah ke bawah untuk mencari hingga kira-kira sampai di 16,5 atau pas di 16,5. Kita cari sampai sini, ternyata di sini ada 17. Jadi bisa kita jumlahkan saja di bagian sini. Jadi kita jumlahkan yang angka ini, yang angka 17 dan angka bawahnya, angka atas dan angka bawahnya di bagian sini. Jadi kita masukkan dalam kurung 125 ditambah 121 tutup kurung dibagi 2, lalu enter. Lalu kita masuk ke rumus bagian Q2 atau kuartil 2. Karena kuartil 2 adalah median, mungkin kita bisa memasukkannya langsung dari median atau bisa kita hitung kembali dengan rumus seperti tadi, 65 atau jumlah frekuensi ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Enter. Lalu bisa kita cari di bagian frekuensi sampai kita menemukan 33 atau lebih sedikit. Di sini adalah 38, bisa kita lihat di sini. Nah, lalu bisa kita jumlahkan di sini. Yang dimana tadi itu yang 38 adalah 137 dan bagian bawahnya adalah 132. Nah, di sini tinggal jumlahkan 137 ditambah 132 lalu dibagi 2. Bentar. Selanjutnya adalah di kuartil 3 yang dimana kita bisa menggunakan rumus 3 dikali jumlah frekuensi ditambah 1 dibagi 4. Nah, kita tinggal masukkan saja sama dengan lalu 3 simbol bintang atau kali, lalu dalam kurung masukkan frekuensi, jumlah frekuensi, lalu ditambah 1, lalu dibagi 4, enter. Nah, setelah itu baru kita cari sampai segitu, atau lebih sedikit tidak apa, di sini, berarti 143 ditambah 138 dibagi 2. Masukkan dalam kurung 143 ditambah 138 ditutup kurung dibagi 2 segini. Nah,
setelah kita menemukan kuartil 1 sampai 3, kita bisa mencari interkuartil dengan dengan mengurangi Q3 dikurangi Q1 jumlahnya. Lalu kita masukkan Q3 yang ini, lalu dikurangi Q1 yang ini, lalu N. Lalu kita bisa cari variansnya. Ini menggunakan ini, hasil dari F kali X kurang ini pangkat 2, lalu dibagi, lalu dalam kurung, lalu jumlah frekuensi dikurangi 1, lalu tutup kurung, enter. Lalu ini bisa kita kurangi angka di belakang komanya. Lalu baru kita masuk ke bagian standard deviation. Dengan menggunakan rumus SQRT, lalu buka kurung, kita masukkan variansnya, lalu tutup kurung, enter. Lalu kita kurangi juga angka di belakang koma. Nah, lalu kita bisa dapatkan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari hasil analisis data adalah mean 136,57, lalu hasil mediannya adalah 33, hasil mode adalah 132, hasil range adalah 56, lalu kuartil 1 16,5 atau hasilnya adalah 123, lalu kuartil 2 hasilnya 134,5, lalu yang kuartil 3 hasilnya adalah 140,5. Lalu interkuartil 17,5, variansnya adalah 156,25, dan yang terakhir adalah standard deviation-nya adalah 12,50. Nah, jadi measures of central tendency ini membantu menemukan nilai pusat data. Sedangkan measures of spread seperti range, quartile, interquartile, variance, dan standard deviation menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran data tersebut. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.